Shalom anak Tuhan sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di tahun 2021. Saya sampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Saatnya kita akan terus membangun kerohanian kita dengan renungan firman Tuhan, yaitu renungan pagi. Repa bagi kita pagi ini terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak Tuhan dimanapun berada, 2020 telah kita lalui, dan sudah pasti itu tidak bisa terjadi tanpa penyertaan Tuhan. Sudah pasti bahwa 2020 itu bisa kita lalui dan kita masuk ke 2021 itu adalah karena anugerah Tuhan, karena penyertaannya. Oleh sebab itu adalah hal yang sangat baik dan sangat penting bagi anak-anak Tuhan untuk mengetahui, untuk mengerti, untuk memahami tentang penyertaan Tuhan. Pagi ini yang menjadi renungan kita adalah berbicara tentang proklamasi penyertaan Tuhan. Kita tahu sebagaimana bangsa kita ketika menyatakan kemerdekaannya kepada dunia, bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya. Maka hari ini juga sebagai anak Tuhan, hendaklah kita boleh menjalani 2021 dengan konsep, dengan pemahaman yang baik tentang proklamasi Allah, tentang penyertaannya. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Ini adalah proklamasinya bagi kita. Ini adalah proklamasinya Tuhan kepada kita. Maka kita harus paham, kita harus tahu sebagai anak Tuhan, siapa dia Allah yang menyatakan penyertaan kepada kita. Siapa dia Allah yang memproklamasikan dirinya menyertai kita. Jangan sampai salah anak-anak Tuhan. Allah yang menyatakan penyertaannya adalah Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Maka sebagai orang percaya, kita jangan beralih daripada Alkitab kalau kita mau memahami tentang siapa yang menyertai kita. Satu-satunya sumber yang akurat yang dapat kita percaya adalah Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita Allah yang menyertai kita, Allah yang memproklamirkan penyertaannya kepada kita. Dia adalah Allah yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu pada Kejadian yang menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi itulah yang memproklamasikan bahwa dia akan menyertai kita. Kemudian Alkitab juga mengajarkan Allah yang memproklamasikan dirinya menyertai kita adalah Allah yang datang jadi manusia, yang baru saja kita lalui waktu-waktu perayaannya, yaitu Natal. Allah yang datang jadi manusia, yang lahir dalam bayi mungil, yaitu Yesus Kristus, yang kita rayakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan 12. Dialah Allah yang memproklamasikan dirinya menyertai kita. Kemudian Allah yang diajarkan Alkitab yang menyertai kita adalah Allah yang jadi penolong, yang jadi penghibur kita, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus juga ada dalam pernyataan Allah
sebagai Allah yang menyertai kita. Jadi anak Tuhan dimanapun berada, jangan sampai beralih dari kebenaran ini. Mungkin orang lain boleh berkata ada Allah di sana, ada Allah di sini, Allah di sana. Maka yang menjadi dasar bagi anak Tuhan untuk memahami siapa Allah yang sesungguhnya yang menyertai kita adalah Alkitab. Kalau saya hari ini berkata tentang Allah, kalau itu bukan berdasar dari Alkitab, maka anak Tuhan harus siap mengabaikan itu. Tetapi kalau saya hari ini berkata tentang Allah dan memperkenalkan Allah itu berdasarkan Alkitab, maka itu harus kita terima sebagai kebenaran. Ini yang menjadi dasar pertama bagi kita orang yang percaya untuk memahami siapa Allah yang menyertai kita. Allah yang hidup yang diajarkan oleh Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, proklamasi penyertaan Allah. Alkitab berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Siapa kita yang dimaksud? Apakah semua manusia sebagai kita yang dimaksud? Tidak. Kita yang dimaksud di sana yang pertama adalah Allah menyertai kita, menunjuk kepada bangsa Israel, menunjuk kepada orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka, lahir dalam bayi mungil, lahir menjadi manusia di kota Betlehem. Mereka yang ada di sana, mereka yang menerima janji dan menantikan janji, merekalah kita yang pertama disebutkan. Kemudian siapa kita selanjutnya? Kita yang disertai, yang dimaksud juga adalah setiap orang yang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dia secara pribadi. Allah menyertai setiap orang yang percaya. Pertama-tama adalah Israel sebagai bangsa pilihan Allah, kemudian adalah setiap orang yang percaya di luar daripada orang Israel dan termasuk kita yang ada di bangsa ini. Allah menyertai kita. Allah memproklamasikan bahwa Dia akan menyertai kita, dan kita yang dimaksud adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada janji Allah dan menantikan janji Allah. Konteks ini berbicara tentang orang Israel. Jadi bukan semua. Apakah Tuhan tidak mengasihi orang lain yang tidak percaya? Tuhan mengasihi mereka dan secara umum menyatakan dirinya kepada mereka lewat alam semesta ini. Namun kepada orang yang menerima Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya secara pribadi. Kemudian proklamasi penyertaan Allah, kepada siapa Allah memproklamasikan penyertaannya? Kepada siapa Allah menyatakan proklamasinya? Pertama Allah menyatakan proklamasinya adalah kepada manusia. Kepada manusia di muka bumi termasuk kepada kita. Dia proklamasikan bahwa Dia akan menyertai kita. Kemudian pernyataan ini juga disampaikan kepada segala makhluk. Baik yang di bumi maupun yang di surga. Baik yang secara nyata seperti kita jasmani maupun kepada alam roh. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ingat, Allah menyatakan proklamasinya ini sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Allah mempertanggungjawabkannya. Iblis tahu bahwa Allah menyertai kita. Makhluk-makhluk di muka bumi tahu bahwa Allah menyertai kita. Jangan sampai kita yang disertai tidak mengetahui bahwa Allah menyertai kita. Dan seandainya pun ada anak Tuhan tidak menyadari itu, anak Tuhan harus tahu Allah tetap menyertai kita. Bukan karena kita paham atau tidak, tapi sungguh sangat baik kalau kita akhirnya memahami itu sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu anak Tuhan dimanapun berada, hari ini ingatlah, walaupun COVID-19 belum berakhir, bahkan semakin ganas, bahkan menurut berita dan informasi ada virus yang baru, ingatlah sebagai anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan atasmu, penyertaan Tuhan terhadap dirimu tidak akan pernah berhenti, tidak akan berakhir. Penyertaannya itu ya dan amin. Bahkan penyertaannya itu dinyatakan sampai akhir zaman. Penyertaan itu akan berakhir ketika zaman ini berakhir.
Oleh karena itu anak Tuhan, jangan pernah lupakan ini. Imani ini, yakini ini, hidupi ini, jalani 2021 bersama Tuhan tanpa harus dihantui dengan ketakutan yang berlebihan. Sebab ada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat, luar biasa yang menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu menyertai kami. Biarlah kami mengerti, memahami, mengimani dan menghidupinya. Sehingga 2021 dapat kami jalani, kami lalui dengan indah dan luar biasa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.